Pada kesempatan ini berkenan kami atas nama panitia menyampaikan laporan terkait seluruh rangkaian kegiatan musyawarah daerah keempat Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebagai berikut. Musyawarah daerah Musda 4 ini merupakan ruang konsolidasi dan forum pengambilan keputusan organisasi Partai Demokrat yang bersifat strategis di tingkat daerah, yang memiliki landasan prinsipil sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan secara teknis operasional, musyawarah daerah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan organisasi Partai Demokrat, surat DPP Partai Demokrat, surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang membentuk panitia musyawarah daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat. Perlu kami sampaikan pula bahwa seluruh rangkaian kegiatan musyawarah daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada protokol kesehatan dalam rangka mencegah dan menanggulangi COVID-19 sebagaimana ditentukan oleh pihak berwenang, sehingga seluruh peserta yang hadir secara fisik dalam ruangan ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan tes swab antigen dalam waktu 1 kali 24 jam serta dilaksanakan di dalam ruangan dengan fasilitas dan kapasitas yang memenuhi syarat sesuai protokol kesehatan COVID-19. Hari ini Partai Demokrat pada tanggal 27 September 2021 mengadakan Musda keempat untuk melaksanakan dan menjalankan agenda organisasi, yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya, serta pemilihan ketua DPD untuk periode berikutnya. Saya yakin dan percaya bahwa kader-kader yang akan maju sebagai ketua DPD inilah kader terbaik. Mereka yang akan punya tanggung jawab ke depan untuk memajukan Partai Demokrat Kalimantan Barat lebih baik lagi, lebih hebat lagi, dan lebih tinggi pencapaiannya dari sekarang. Kita harus senantiasa menjaga soliditas dan solidaritas. Dan tentu di dalam asas pelaksanaan musyawarah daerah, amanat Ketua Umum pertama, kita harus tetap dalam koridor konsolidasi. Yang kedua, harus melakukan rekonsiliasi. Dan tentu juga sebagai asas, kita harus mengedepankan harmonisasi. Sehingga Musda menjadi tonggak, menjadi titik awal untuk bisa mencapai kemenangan. Khususnya kemenangan kita nanti di 2024. Kita bisa memenangkan pemilu legislatif, bisa memenangkan pemilu presiden. Di dalamnya insya Allah Mas AHY ketum kita bisa diusung sebagai presiden wakil presiden dan tentu memenangkan pilkada serentak 2024. Amin. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam ADRT pasal 83 tentang musyawarah daerah dan musyawarah daerah luar biasa. Poin 1, musyawarah daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. Dan pada peraturan organisasi nomor 2 tahun 2021 pasal 5 huruf L dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 huruf R, Musda atau Musdalub dapat dilaksanakan secara virtual. Tata cara pelaksanaan Musda Musdalub secara virtual mengikuti ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Dan kami juga sudah mengeluarkan ketentuan berupa juklak dan juklis terkait dengan pelaksanaan virtual. Adapun pada pelaksanaan hari ini, sesuai dengan pasal 4 huruf R, adalah sebuah kejadian peristiwa yang tidak dapat diantisipasi. Arahan Ketua Umum, jika masih pandemi, tentu kita harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi penularan yang tentu juga akan merugikan kita bersama. Adapun pelaksanaan Musda nanti akan terdiri dari hari ini sudah pembukaan, sedang dilaksanakan. Kemudian kita akan memasuki, setelah pembukaan, memasuki sidang-sidang, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban pada sidang pleno 1, pembahasan 10 program umum, kemudian pada pleno 3 akan pemilihan 3 calon ketua DPD yang diusulkan nanti ke DPP. Penetapan elemen formatur,
pengesahan terhadap keputusan-keputusan musyawarah daerah. Dan inilah yang diatur di dalam ADART Partai Demokrat 2020, bahwa setelah dilaksanakannya musda yang menghasilkan calon, maka akan dijalankan atau dilaksanakan pasca musda yang terdiri dari fit and proper test atau uji kelayakan bagi para calon ketua DPD, kemudian penetapan calon terpilih, penetapan formatur, dan pengesahan, serta diakhiri nanti dengan pelantikan. Sebelum kami melanjutkan sambutan kami mendapat kabar bahwa walaupun baru beberapa hari dari Kalimantan Barat, Ketua Umum berkenan untuk menyapa kembali karena sudah rindu kembali begitu nyampe Jakarta, dan untuk memberikan menyapa langsung kepada para kader Partai Demokrat se-Kalimantan Barat. Untuk itu kami persilahkan Ketua Umum AHY untuk menyapa dan memberikan sambutan pada acara pembukaan musda pada hari ini. Kami persilahkan Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Sehat walafiat? Paling tidak 2 atau 3 hari yang lalu saya tinggalkan kabar dalam keadaan sehat walafiat para pengurus dan para kader semuanya, dan dalam keadaan yang bersemangat. Mudah-mudahan musda hari ini menambah itu semuanya. Saya tahu, saya mengikuti tentunya dalam menghadapi musda, dan ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi di berbagai daerah lain ada dinamika. Pastinya menjelang musda ada saja dinamika organisasi. Tetapi saya berharap dan tentu saya meminta kepada seluruh kader untuk bisa menjalankan musda ini dengan baik. Kerja organisasi sangat ditentukan oleh iklim yang sehat, baik terkait dengan kepemimpinan, manajemen, dan juga keterlibatan seluruh pengurus, seluruh ketua DPC, dan seluruh kader untuk bisa memajukan DPD Kalimantan Barat yang pada akhirnya juga berkontribusi secara penting bagi kemajuan partai di tingkat nasional. Saya memiliki keyakinan, Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang telah bersusah payah selama 2 tahun terakhir ini untuk menjaga itu semua, untuk memperjuangkan itu semua, tentu berharap bahwa Partai Demokrat di Kalimantan Barat semakin maju, semakin besar dan jaya. Paling tidak tujuan kita sama, yaitu untuk bisa sukses dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. Namun demikian, tentu berbicara partai bukan hanya berbicara kontestasi politik, tetapi juga membangun partai itu membutuhkan kerja keras dan kerja bersama. Setiap kader memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memajukan Demokrat. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu semua. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik. Tadi Kepala BPOKK menyampaikan bahwa musda harus menjadi momentum untuk kita melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, dan juga harmonisasi. Kita berharap apa yang sudah baik bisa dilanjutkan, apa yang belum bisa dicapai secara optimal selama ini bisa kita perbaiki dan tingkatkan. Itulah semangat dari continuity and change. Ada keberlanjutan, tapi juga harus terus dilakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan bersama ke depan. Ini yang menjadi semangat kita yang akan kita sama-sama jalankan seterusnya. Pada saat saya berkunjung ke Pontianak beberapa hari yang lalu, telah saya sampaikan secara gamblang kepada seluruh kader, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, bahwa atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua DPD, Mbak Irma Suryani Ranik, dan seluruh pengurus dan juga jajaran kader Demokrat, baik secara struktur kepartaian maupun yang ada di fraksi Partai Demokrat yang telah bekerja keras untuk menghadirkan sebuah kantor yang megah, yang indah, dan juga menjadi rumah bagi semua.
rumah bagi kader, rumah bagi rakyat. Mudah-mudahan itu juga menjadi bukan hanya legacy, tetapi menjadi titik pangkal untuk keberhasilan dan kemajuan Partai Demokrat di masa-masa mendatang. Saya mengapresiasi itu semua dan mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua kader, terutama yang hadir pada hari ini untuk melaksanakan musyawarah daerah dengan baik. Semoga berjalan dengan lancar, tertib, aman, demokratis, dan juga bermartabat. Itu adalah harapan dan yang kita ikhtiarkan bersama. Mudah-mudahan siapapun nanti yang diusung oleh seluruh kader tentunya merupakan kader-kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrat di Kalimantan Barat. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya akan mengikuti prosesnya. Sudah dijelaskan bahwa nanti ada ADART, peraturan organisasi, Juklak dan Juknis yang juga akan menjadi panduan dalam proses musda ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan musda. Sekretaris Jenderal Bung TRH silakan dilanjutkan. Kang Herman Hairun juga silakan dilanjutkan dan semoga hasilnya yang terbaik untuk kemajuan Partai Demokrat di Kalimantan Barat. Maju ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.